Obama kecam serangan Israel ke Gaza bisa jadi bumerang. Pelaku pembunuhan wanita di Mall Central Park idap skizofrenia paranoid. Heboh, gedung MK jadi mahkamah keluarga di Google Maps. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menilai beberapa aksi Israel dalam perang melawan Hamas Palestina bisa jadi bumerang bagi negara Zionis itu sendiri. Beberapa aksi Israel yang dinilai bisa berbalik merugikan Israel adalah membatasi bahkan memblokir akses bantuan kemanusiaan, terutama air dan makanan ke Gaza. Seperti dikutip Reuters, menurut Obama, keputusan Israel memutus jalur pasokan makanan, air hingga listrik bagi penduduk sipil di Gaza tidak hanya memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah itu, tapi juga membuat sentimen warga Palestina terhadap Israel semakin buruk dan mendalam hingga beberapa generasi ke depan. Jika hal ini terjadi, peluang perdamaian antara kedua bangsa bakal semakin sulit dan permusuhan semakin pelik. Dalam kesempatan itu, Obama mengutuk keras serangan dadakan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu, termasuk menyandera ratusan orang dari wilayah Israel. Serangan Hamas ini menjadi pemicu peperangan pecah dengan Israel yang makin memanas hingga hari ini. Hingga hari ini, korban tewas akibat peperangan ini telah tembus 6.582 orang. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan korban meninggal dunia di pihak Palestina mencapai 182 orang dengan 15.273 orang terluka. Sementara itu, dari pihak Israel, korban tewas tercatat sebanyak 1.400 orang. Di awal pemerintahannya, Obama kerap mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri dari ancaman serangan kelompok milisi Palestina di Gaza. Namun, pandangan itu sedikit berubah hingga Obama menyerukan Israel menahan diri dalam melancarkan serangan udara ke Gaza menyusul korban warga Palestina yang terus meningkat. Saat menjabat di Gedung Putih, Obama juga memiliki hubungan yang tegang dengan Perdana Menteri Israel, yakni Benjamin Netanyahu. Pemerintahan Obama juga sempat mengupayakan menjadi perantara kesepakatan damai Israel-Palestina. Namun, hal itu gagal. Sejak menjabat pada awal 2021, ex-wakil Presiden Obama yang kini menjadi Presiden Amerika Serikat, yakni Joe Biden, belum mencoba melanjutkan perundingan damai Israel-Palestina yang telah lama terhenti. Amerika Serikat menganggap para pemimpin Israel dan Palestina terlalu keras kepala dan iklimnya tidak tepat. Polisi menyatakan pria berinisial AH berusia 26 tahun tersangka pembunuhan perempuan berinisial FD berusia 44 tahun di dekat lobi Mall Central Park mengidap skizofrenia paranoid. Kondisi kesehatan yang dialami tersangka ini disimpulkan berdasarkan hasil observasi kejiwaan yang dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati selama 8 hari. Didapat keterangan dari dokter forensik psikiatri Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Syahdudi menyampaikan bahwa terhadap tersangka AH didapati gangguan jiwa berat yang dalam istilah kedokteran disebut dengan skizofrenia paranoid. Syahdudi menyebut aksi penusukan yang dilakukan oleh tersangka juga merupakan bagian dari kondisi kesehatan jiwa yang diidapnya. Hal ini juga didukung keterangan tersangka saat proses pemeriksaan yang mengaku dirinya kerap mengalami halusinasi. Syahdudi menyampaikan dalam proses pemeriksaan penyidik juga telah mengamati perilaku tersangka. Dalam pengamatan ini, penyidik melihat tersangka memang kerap berhalusinasi, berbicara seorang diri dan keterangan yang diberikan juga sering berubah.
Keterangan yang diberikan oleh keluarga tersangka pun serupa. Mereka mengatakan tersangka berperilaku aneh selama 6 bulan terakhir. Merujuk pada kondisi kejiwaan tersangka, Syahdudi mengatakan tim dokter merekomendasikan agar yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan. Sebelumnya, perempuan berinisial FD ditemukan tewas, diduga dibunuh dengan sayatan pada bagian leher di dekat lobi Mall Central Park, wilayah Tanjung Duren, Jakarta Barat, pada Selasa 26 September 2023. Polisi pertama kali mendapatkan laporan terkait peristiwa penusukan sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa terjadi saat korban hendak berangkat ke tempat kerja. Ia menjelaskan FD tinggal di apartemen di dekat mal tersebut. Tak berselang lama setelah kejadian, polisi dan pihak keamanan langsung menangkap pelaku yang diketahui berinisial AH. Media sosial diramaikan oleh sejumlah tangkapan layar yang menunjukkan nama tag atau penanda lokasi di samping gedung Mahkamah Konstitusi atau MK di Google Maps bernama Mahkamah Keluarga. Sebelum insiden ini, MK mengabulkan sebagian permohonan mahasiswa asal Solo, Almas Sakibiru Rea, yang mengaku sebagai pengagum wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait usia minimal calon wakil presiden pada 16 Oktober. Putusan MK yang dipimpin Anwar Usman yang merupakan paman Gibran itu membuat cawapres memungkinkan berusia di bawah 40 tahun selama pernah berpengalaman dalam memimpin daerah. Salah satu akun X yang mengunggah tangkapan layar Mahkamah Keluarga itu adalah @narkosun. Dalam unggahannya tampak tangkapan layar yang menunjukkan Google Maps dengan tag lokasi gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Gambar lainnya menunjukkan gambar jalanan dengan tag yang secara eksplisit menuliskan Mahkamah Keluarga pada pohon di depan gedung RRI di samping gedung MK. Dilansir melalui cnnindonesia.com pada Selasa 24 Oktober 2023 pada pukul 10.31 waktu Indonesia bagian Barat, tag tersebut masih terlihat. Bahkan ketika mengetik Mahkamah Keluarga di kolom pencarian langsung keluar lokasi gedung MK tersebut. Dalam penjelasannya, lokasi tersebut merupakan gedung pemerintahan. Lokasinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 6 RT 2 RW 3 Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tempat gedung MKRI berdiri. Pada pukul 12.50 waktu Indonesia bagian Barat, tag tersebut sudah hilang dan kembali jadi Constitutional Court of the Republic of Indonesia atau Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dikutip dari laman dukungannya, Google menyatakan semua orang yang memiliki akun Google dapat mengedit tag lokasi. Namun informasi yang dimasukkan pengguna tersebut akan lebih dulu ditinjau oleh Google. Sementara itu, pihak MK mengaku sudah mengetahui masalah ini dan masih akan membahas secara internal sebelum menindaklanjuti hal tersebut. MK belakangan menjadi sorotan dan kritikan atas putusan tersebut yang dinilai melanggengkan politik dinasti Jokowi. Anggota Constitutional and Administrative Law Society yakni Hendriansyah Hamzah Castro menilai MK saat ini bukan lagi penjaga konstitusi, melainkan penjaga keluarga. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.